Maka yang kita miliki sesungguhnya seperti juga nampak pada Indonesia. Nah, kita masuk ke nasional di sini. Ke Indonesia itu kelihatan kelas menengah tidak meningkat lagi setelah ambruk sebanyak dia sudah 10% ambruk. Dia mantap makan tabungan. Udah mantap. Jadi hampir 49 juta kelas menengah ambruk. Itu tidak membaik serta merta. Yang kedua, tidak membaiknya kemiskinan, angka kemiskinan. Yang ketiga, gelombang PHK tetap berlanjut. Yang ketiga, yang keempat, ini menarik, 200 triliunnya ya namanya dana oleh Purbaya tidak juga memperbaiki. Tidak antara dana yang digelontorkan dengan pertumbuhannya nggak sesuai jatuhnya gitu ya. Nah, kalau berikutnya perbankan dalam posisi wait and see. Apa indikatornya? Ada 2.509,4 triliun yang statusnya pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan. Nah, ini punya dampak Husnul, dampak situasi. Utang luar negerinya? Utang luar negerinya sudah 89 sekian. Ini pakai angka ini aja nih saya sebutin. Husnul masuk ke situ, saya masuk. Karena itu kan variabel ya, penting. Utang luar negerinya masuk ke 9.853 triliun posisinya, atau dia kalau pakai US dollar jumlahnya 0,59 triliun US dollar. Nah, nanti dibandingin sama PDB nih musuhnya. Kata dengan PDB ya sudah kita masih aman. Nah, itu indoktrinasi bahwa Indonesia masih aman tuh. Karena ini nanti dalam kajian kita akan kita buktikan sumber kerentanan menjadi salah satu sumber kerentanan. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan IC Daily Show Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Mar'i. Kali ini kita akan melihat, jadi kalau dalam konteks tema-tema IC Daily Show itu selalu kita melihat global, melihat juga domestik seperti itu ya. Pergantian tahun 2025 ke 2026 itu waktu itu kita sudah membuat analisis ya. Iya betul. Ya, jadi akhir tahun 2025 apa yang menjadi concern kita terutama di bidang political economy ya, terutama di bidang itu yang selalu menjadi kajian analisis dan framework dari IC Daily Show. Kalau kita lihat hari ini dalam konteks itu ya, kemarin saya bertanya kepada Bang Nursi tentang rupiah sudah mencapai 16.000 sekian, berapa? 900 kayak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan $1 dibandingkan dengan rupiah, tentu saja ini memiliki berbagai konsekuensi ya di dalam konteks itu. Nah, pada saat yang sama kita juga punya musibah. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terutama dengan sebetulnya kebijakan tentang perubahan lahan hutan tropis menjadi sawit. Terutama sawit kayak gitu, itu dengan memotong yang namanya pohon-pohon yang mungkin sudah ratusan tahun seperti itu. Bahkan dulu zaman Belanda saja wilayah Sumatera itu dijaga hutan tropisnya untuk tidak karena itu sangat rentan dengan longsor dan seterusnya, karena sungai-sungainya juga besar dan seterusnya. Tapi ini sebetulnya bukan hanya di Sumatera saja, di Jawa juga gunung yang terus-menerus mengeluarkan asap itu di Jawa Timur, dan juga mungkin apa yang terjadi dengan wilayah-wilayah yang lain ya, terutama yang di Kalimantan. Tapi kemarin menarik juga Bang, itu para mahasiswa juga diajak jalan-jalan juga itu ke IKN. Nah ini kan lucu juga itu di dalam konteks apa ini mau melegitimasi mahasiswanya masih bisa kritis enggak. Jadi tidak hanya melihat
IKN-nya saja dipertontonkan, tapi dalam konteks negara Republik Indonesia seperti apa. Demikian juga waktu kita ada pertemuan misalnya MBG. Wah, MBG ini dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat sukses kayak gitu ya dengan ini. Cuma lagi-lagi dia tidak berada di dalam yang namanya ruang kosong kayak gitu ya. Dia berada di dalam ruang yang penuh. Ini anggaran pendidikan yang dialokasikan ke anggaran makan siang atau anggaran ini, dan menjadi proyek, dan siapa sebetulnya penerima-penerima proyek itu menjadi isu yang harusnya kita angkat. Apakah cara pandang kita sebatas proyek, ataukah cara pandang kita di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia di dalam konteks itu. Tapi kan ya nggak apa-apa, sebagai satu rezim Anda mengeluarkan data-data yang luar biasa. Tapi yang terakhir yang paling menakutkan ini juga korupsi lagi, ini isu korupsi pajak ya di dalam konteks itu. Nah, ini juga menakutkan, padahal dulu amanah reformasi itu adalah KKN, menghapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi di situ ada kolusi, ada nepotisme, tapi kan kita memang fokusnya seringkali bicara tentang hanya kolusi, ya korupsi saja kayak gitu. Ya. Terus waktu itu juga pada saat di awal-awal pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke SMI ke Nurbaya, itu kita masih ingat waktu itu Nurbaya dengan gagahnya bicara tentang menggelontorkan 200 triliun ya ke bank-bank untuk langsung ke daerah-daerah di dalam konteks itu. Sejauh mana sebetulnya kalau kita mau melihat dalam konteks globalnya sekarang ya, jadi globalisasi dalam konteks juga kita bicara tentang dominasi asing dan asing di dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, dalam konteks bagaimana pembangunan itu dijalankan, baik itu yang kita, terutama kalau dalam political ekonomi kita, walaupun tetap saja menarik untuk bicara tentang pembangunan social development policies gitu ya, kebijakan pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, perempuan, penyandang cacat, lingkungan dan seterusnya ke arah sana. Kemudian atau kita bicara tentang kebijakan pembangunan ekonomi, infrastruktur, industri, agriculture, lapangan kerja kayak gitu ya. Jadi kita kan yang seringkali saya sebut masuknya banyak migran dari asing, terutama dari Cina, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Dan juga makroekonomik kalau kita bicara tentang riba, perbankan, keuangan, judol, pinjol dan seterusnya di dalam konteks ini yang berhubungan langsung dengan bagaimana masyarakat kita dampak dari berbagai macam kebijakan keuangan yang ada. Nah, dari berbagai isu itu kemarin ada seorang wakil menteri yang merasa bangga banget karena ini pertama kali ya mengundang para profesor ya, yang ke istana ya. Betul. Ya, berapa sih jumlahnya? Nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi apakah ini di dalam konteks substansi dialog atau conversation seperti Ihsanuddin Nursi dan Khusru Maria di dalam konteks menyelesaikan atau memberikan solusi kepada berbagai macam persoalan bangsa? Ataukah ada nggak di antara kelompok-kelompok rektor itu, rektor juga ya, rektor profesor perguruan tinggi swasta itu menuliskan pemikirannya ya secara tertulis, tuntutannya, masukannya sebagai satu input dari proses kebijakan kepada presiden? Atau kadang-kadang saya agak sedikit very cynical, sebetulnya ini sama aja dengan kondangan kayak gitu ya, kondangan kawinan atau kondangan apa, atau ya selamatan, kemudian dianggap sebagai satu partisipatif yang itu sudah memberikan, yang akhirnya itu digunakan melegitimasi kebijakan-kebijakan dari istana. Nah itu be careful gitu ya, langkah politik dulu. Profesor, saya salah satu dari asistennya Ibu Miriam Budiarjo, Profesor Miriam Budiarjo, bahkan mengajari kepada saya ini nggak apa-apa ya saya sebutkan karena ibunya juga udah nggak ada, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya. Husnul, saya itu tidak pernah pergi ke CSIS.
Sampai gitu ya? Ya, karena itu ideologis. Jadi pergi ke tempat yang ideologis, yang itu nanti dianggap sebagai apa namanya, ya kolaborator atau apa ya, yang seperti itu saja. Tidak, ini langsung loh waktu itu Ibu Miriam itu waktu saya jadi Ada statement gitu ya? Baru dengar saya. Oke. ya Menarik. seperti itu. Jadi langkah kita as a scholars, bahkan sebetulnya di Islam kan juga ada kan, kita apakah kita pergi ke penguasa diundang atau tidak diundang, Iya. atau bagaimana caranya kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Ini juga attitude, langkah-langkah yang harus kita pahami di dalam konteks itu. Iya. Saya waktu itu masih ingat juga waktu KM 50 Bang, Iya. Pak Amin juga bilang, Ibu Kusuma nanti juga ini ya, ikut ya ke istana. Aduh, Bapak aja deh ke istana, kayak gitu kan? Iya. Bukan apa-apa nanti kalau saya difoto dengan presiden yang sebelum presiden ini, terus kemudian kita selalu mengkritik itu, terus kira-kira seperti apa? Apa, ya, betul. Ya, yang kayak gitu. Jadi enggak, silahkan. Tapi ada juga yang tetap mengkritik Pak Amin. Cuma saya katakan, Pak Amin punya misi untuk pergi ke istana. Iya. Dan waktu itu mengatakan salah satunya yang saya masih ingat Pak Amin bicara, menceritakan, siapa scholars yang bicara dengan presiden membunuh satu orang saja itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia kan di muka bumi. Dan itu neraka jahanam nanti konsekuensinya pada saat kita sudah berada di pengadilan ilahi. Nah itu yang jadi bisa pergi ke istana, tapi Anda ada visionnya waktu itu adalah KM 50. Ada bukunya, ada ini. Nah vision mission hanya sekedar undangan, dan itu dilakukan sih sebetulnya dengan mengundang BEM, dengan mengundang ya sebetulnya ya seperti itu, mengundang BEM dan sebagainya di dalam konteks itu. Nah ini apa tuntutan dari para rektor, tuntutan dari para scholars yang diundang itu, atau sekedar ya tadi yang saya bilang kondangan, tidak ada tuntutan, tidak ada masukan. Kalau mau sebetulnya kelompok-kelompok kecil bikin tertulis, sampaikan policy papers dan sebagainya itu di dalam proyek yang penting. Nah kembali lagi ke tema kita di dalam konteks bagaimana sih perkembangan di dalam konteks hari ini tentang ya, jadi apa dampak dengan misalnya MAGA dan diambilnya Maduro kayak gitu ya. Di apa istilahnya Bang Nursi tadi, diambil paksa itu namanya apa? Secara militer, dan bagaimana sekarang perkembangan selanjutnya di tingkat global pada video sebelumnya atau video setelah ini, atau nanti siapa mana yang ditayangkan terlebih dahulu. Tapi kita lihat apa dampaknya di dalam konteks negeri kita, apa lesson learn-nya di dalam konteks negeri kita. Tentu saja ya, kita karena kita sekarang berada di dalam modern nation state Indonesia gitu, nationalismnya Indonesia. Nah, dari situ Bang kita bahas ya perbincangan kita kali ini. Silakan Bang. Oke. Kita mulai dulu dengan kalau kajiannya menuju pada scrambling gitu ya, scrambling hegemony gitu ya, of US, maka sebenarnya gambarannya secara internasional dia identik dengan merosotnya neoliberal. The end of neoliberalism, kalau kajian teman-teman di ekonomi politik itu menyebutnya sebagai the end of neoliberalism. Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya dia menggambarkan kalahnya corporate capitalism melawan state capitalism. Ya, jadi state capitalism yang model Cina ya. Ya, model Cina, model Singapura, model beberapa negara yang sepenuhnya menggunakan kekuatan state on Rusia. Iya, state on company, state on enterprise sebagai kendaraan untuk menyejahterakan negaranya gitu. Nah, sebenarnya ini cerita tentang kekalahan Amerika di 4 bidang. Kekalahan ada perang dagang, tapi secara akademik kita nggak boleh menyatakan perang dagang, Husnul. Jadi apa? Kekalahan industrial manufacture war.
Kekalahan industri manufaktur. Karena kalau dibilang Perang industri manufaktur. jadi istilahnya kalau cuma istilah dagang saja, cuma kelihatannya perang dagang, perang barang. Perang barang kayak dagang, karena Iya. konsep dagang kita kan sederhana tuh. Iya, iya. Ya transaksi-transaksi di Iya. pasar. Tapi Iya. ini enggak, ini ada ideologi di balik Iya, itu semua. iya. Jadi kalau menggunakan, saya sejak lama tidak pernah menggunakan trade war, karena trade war Jadi itu industrial manufacture war. manufacture war. Jadi itu yang saya gunakan sejak awal, sejak saya memberikan kuliah di para eselon 1. Satu. Nah, itu kan terjadi sesungguhnya pada 2008. Iya, waktu itu. Amerika kalah dari industri manufaktur melawan Cina, lalu berdampak pada defisit neraca. Obama ya ini ya. Atau Jatuh ke Bush masih. Yakobus Jadi Junior. perpindahan jatuh ke Bush ke Obama. Oh, oke. Makanya bailout-nya 700 miliar dipecah dua, 350. Nah, karena kekalahan perang dagangnya pada Juli bukan pada November, 2008-nya pada Juli. Oh, oke. Pada Juli 2008. Jadi kalah industrial manufacture war melawan Cina. Sebenarnya bermula lama, dia dari 2004. 2004 itu sudah ditengarai neraca perdagangan Amerika Cina makin hari makin membesar. Sehingga seperti juga kita pernah sebut di IC The Real Show sebelumnya, barang Cina barang yang dibenci tapi dirindukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena Cina berhasil menggeser seperti kita bilang. Dari lamanya usia teknis Iya. sampai akhirnya dia membangun, gak perlu lama-lama usia teknis. Jadi Karena udah lebih bosan banyak. gitu loh. Ganti. Dipercepat aja, diganti. Jadi usia teknisnya gitu ya, itu diperpendek, utilitiesnya dinaikin. Dinaikkan. Di situ mereka menang tuh Cina, dan harganya akibatnya turun Harganya gitu, turun. gitu. Karena dia tidak bicara kualitas, tapi dia bicara tentang utilitas. Beda ya? Iya, Beda itu. Kualitas dan Utility. utilitas dia bicara di situ. Disitulah kemenangan perang dagang Cina, gitu ya, strateginya. Kekalahan kedua karena saya tepatnya sejak 2008 itu menggunakan memang istilah industrial manufacture war, maka kekalahan kedua pada currency war, Ya. kekalahan pada nilai tukar. Karena itu selama Trump selama Obama berkuasa 2 periode gitu ya, kalimat Obama jelas sekali, saya muak dengan Hu Jintao. Itu kalimat Obama. Tapi dulu Nixon juga sebel juga. Jadi emang dari dulu selalu itu. Saya mau muntah gitu kalimatnya, saya muak dengan sampai kayak gitu. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya Cina sudah menang 2, tapi belakang ini Cina sudah menang diplomasi. Iya. Sampai kalimat saya muak dengan Hu Jintao dari Obama, Cina sudah menang diplomasi. Maka kemenangan pada industrial manufacture war, pada perang industri manufaktur, pada perang nilai tukar, sesungguhnya dia langsung menempel pada posisi perang diplomasi. Nah, perang diplomasi secara hubungan internasional. Nah, secara ekonomi ini berarti masuk ke dalam perang ICT. Perang ICT. Nanti masuk ke mineral rare earth nih yang orang baru sadar sekarang. Padahal Cina sudah ngebangunnya sejak 92. Jadi Deng membangun kekuatan tanah jarang itu sejak 92. Deng sampai menyatakan begini, Deng Xiaoping, negara Teluk boleh punya minyak, tapi Cina punya mineral rare earth. Gitu kalimatnya. Itu 92 kalimatnya. Iya. Apa poinnya? Poinnya Cina menyadari bahwa pentingnya menguasai secara sistemik struktural industri ICT. Jadi industri ICT, industri teknologi informasi dan komunikasi itu harus dikuasai secara struktural, fundamental. Dari mulai sumber dayanya, sampai dengan produksinya, sampai dengan delivery-nya. Kalau delivery-nya dia sudah punya kuasa, karena jumlah penduduknya banyak. Iya. Tapi kaitannya ketika Deng menyatakan negara Teluk boleh punya minyak, Cina punya rare earth, berarti Cina sudah masuk ke dalam perang sumber daya. Betul. Lalu Cina mengambil perang produksinya, itu dengan menerima sebagai negara tujuan investasi dari segi gadget. Makanya dia terima iPhone, dia terima macam-macam. Iya. Tapi pada saat yang sama Cina dalam tanda petik melakukan pencurian teknologi. Iya.
Seperti Jepang dulu aja pertama kali bangkit melakukan pencurian teknologi. Ingat ya ketika Toshiba dulu ya. ribut soal laptop kan dulu terkenal benar laptop Toshiba ya. Begitu juga tape recorder. Itu dicuri oleh Jepang. Dalam bahasa yang lain tidak ada yang namanya transport teknologi berjalan secara normal. Nggak ada. Kita kan selalu ngomong nanti kalau investasi akan transfer teknologi kalau itu kosong. Itu yang disebut dengan indoktrinasi dan intimidasi sebenarnya. Bermula dari rayuan. Tapi berikutnya ternyata dia cuma sekedar jadi fantasi. Terbukti sekarang hingga hari ini Indonesia sungguh-sungguh katakan mana BUMN yang bisa bikin blok mesin gitu misalnya. Katakan ada sebuah mobil sekarang bermerek satu BUMN. Nggak usah saya sebut ya. Tapi kan pertanyaannya apa perusahaan BUMN tadi memang membuat blok mesin sendiri gitu loh. Sampai dia bicara dengan bangganya ini dibandingkan dengan desain body ya. Tapi ini kan kata kuncinya bukan desain body. Kata kuncinya pada desain engine. Iya. Dan desain engine karena body nggak bisa jalan gitu. Mana yang bisa menggerakkannya itu kan. Nah, di situ saya dikritik oleh teman-teman metalurgi biasanya. Saya dikritik oleh teman-teman yang jago-jago di mesin. Saya bilang nggak gitu, saya tetap berpandangan karena saya juga anak teknik industri. Saya tetap berpandangan cetak blok mesin itu yang jadi kata kunci. Sebagaimana dulu Inggris dan Amerika berusaha ngebangun industri otomotifnya dengan memahami gerakan industri tekstil yang antara dari gear ke gear itu gitu. Nah, jadi artinya sesungguhnya kalau kita ngeliat tadi sudah kekalahan perang dagang, kekalahan nilai tukar, berikutnya kekalahan sistem ekonomi, kekalahan ICT. Nah, kekalahan ICT ini makin nampak Amerika ditinggalkan dalam berbagai aspek teknologi. Jadi pakai konsep Ray Dalio, 8 indikator keunggulan negara lain dengan satu negara lain. Ray menyatakan Amerika paling unggul gitu ya, itu hanya pada militer gitu. Ray menyebutnya begitu gitu. Nah, yang lainnya disebut oleh Ray itu sebagai bentuk kekalahan. Nah, di sini kelihatan di sini. Ray menyebut gitu ya, misalnya pendidikan. Pendidikan Amerika sama Cina beda tipis gitu. Inovasi teknologi makin tipis lagi. Persaingan Cina menang. Makanya itu wakil Menteri Pendidikan bangga banget karena dari ini itu nggak ada urusannya dengan itu ya. Dia lupa bahwa yang namanya pendidikan berkaitan dengan kultur. Itu saya tahu itu si wamen pendidikan itu kayak gimana kelasnya. Sorry kalau saya bilang kelas. Itu apa yang dia ini yang paling penting dia inovasi menurut dia lupa kelasnya. Fungsi dari pendidikan itu adalah lain gitu ya, tapi itulah kelasnya. Sorry itu saya harus bilang kelasnya karena saya pernah berhadapan head to head dengan yang bersangkutan. Berikutnya ini yang paling yang tadi dibilang oleh Ray Dalio menyatakan betapa namanya militer Amerika itu luar biasa. Nah, begitu masuk perdagangan gitu ya, langsung Cina melejit. Tadi setelah beberapa indikator ketat bersaing, begitu masuk ke manufacture industrial, itu Cina unggul langsung. Nah, begitu ini menarik Ustaz. Begitu menyangkut economic output, apa yang terjadi? Dia bandingkan purchasing power parity, dia bandingkan yang namanya income per kapita. Cina punya yang namanya 1,4 miliar dengan jumlah PDB yang kecil. Tapi begitu diukur purchasing power parity, tahu semua dampaknya? Kalah tuh Amerika. Kalah Amerika di situ gitu. Kalah di situ, langsung di situ. Nah, yang paling telak tadi setelah itu gitu ya. Setelah militer, Cina masih harus bersaing sangat keras payment system gitu. Ini agak otoriter ya. Iya, payment system karena dia memang otoriter. Nah, di situ akhirnya ujung-ujungnya soal tentang penggunaan yuan dan dolar Amerika dalam kata kunci cadangan devisa. Nah, di situ kelihatan ketatnya persaingan antara Amerika dengan Cina. Yang ujungnya dalam pandangan saya setelah membandingkan beberapa metode pengukuran kekuatan satu negara, ujungnya adalah soal apa yang saya sebut sebagai dalam kacamata ini kekuatan persaingan dilihat dari sektor real dan sektor keuangan yang berujung pada apa yang saya sebut sebagai perang ekonomi, Husnul. Jadi perang ini kajian saya sejak 2008, Husnul.
perang industri manufaktur, perang nilai tukar, perang ICT, perang ekonomi. Ini bergulung menjadi satu. Yang dalam cerita hampir selama 17 tahun gitu ya, hampir selama 17 tahun, yang terjadi adalah yang kita sebut berkali-kali, dedolarisasi. What does it mean? Artinya, industri manufaktur war, currency war, ICT war, sudah dimenangkan oleh Cina. Termasuk ekonominya sudah dimenangkan oleh Cina. Berarti dalam pakai menggunakan indikator Ray Dalio itu cuma satu. Apa itu? Militer gitu, Snul. Nah, Militer masih Amerika. Masih Amerika. Nah, ketika masuk ke dalam, Tapi ini nanti kalau Cina juga masuk ke Venezuela, nah ini menarik, Snul. Nah, itu di balik pengambilan Venezuela. Nanti kita cerita di situ. Saya akan menggunakan apa yang Snul sering kutip, Industrial Military Complex. Dalam kajian mutakhir itu tidak lagi military. Mereka menyebutnya sebagai Industrial Military and Financial Complex. Ulang. Jadi mereka tidak lagi menggunakan istilah Industrial Military Complex. Directly military tapi Financial Military Complex. Jadi Nah, Venezuela itu menggambarkan itu, Husnul. Dia menggambarkan di satu sisi Industrial Military Complex, tapi juga menggambarkan Industrial Financial Complex. Kenapa? Alatnya adalah minyak. Tapi kata kuncinya adalah financial. Gitu. Makanya kelihatan yang gede-gede raksasa-raksasa yang masuk dulu ke situ. Tapi kan itu bukan yang baru. Perang Irak memang apa? Iya, tetap perang itu ya. Afghanistan apa? Iya, sama petrodolar Taliban semua petrodolar. Apa namanya? Afgan. Bukan Afgan ya. Afgan, Taliban itu Afgan. Enggak yang Gaddafi. Iya, Libya. Minyak Sama, juga. iya sama. Semuanya soal minyak. Tapi itu tadi sebenarnya karena sesungguhnya di 2026 ini sejumlah negara penghasil minyak terbesar tidak lagi menggunakan dolar Amerika sebagai transaksi perdagangan minyaknya. Sudah berubah ya. Sudah meninggalkan itu. Itu artinya kata kuncinya currency war dia sudah mempengaruhi manufacture war, mempengaruhi ICT war, mempengaruhi economic war. Nah, itu karenanya pasar modal mereka ini menarik, Husnul. Pasar modal mereka cuma dua maksudnya. Mereka masih tetap punya daya tahan pada pasar modal mereka, sebagaimana nampak pada New York Stock Exchange gitu ya. Namun diisi oleh dua hal, AI bubble and crypto. Yang dua-duanya bermainnya sesungguhnya fantasi. Sini menarik, Husnul. Di sini menarik, sangat menarik. Apa Jadi itu AI bubble? AI bubble, harga sahamnya sudah ketinggian. Sehingga suatu saat dia akan meletus gitu ya. Begitu juga kripto, sahamnya sudah ketinggian. Oh, itu jatuh juga nanti posisi. Nah, makanya mereka menyebut begini. Dunia sesungguhnya sekarang sedang dihadapi oleh tiga hal kata mereka yang begitu menggambarkan, makanya disebut sebagai ketidakpastian perekonomian dunia. Yang pertama, naiknya harga emas dan perak. Emas itu di 2025 naik sampai 115%. Dan ternyata di Januari ini saja kenaikan itu terus berlanjut gitu loh. Itu emas dan diikuti oleh perak. Gitu ya. Mereka bertanya, sampai kapan emas akan terus menjadi safe haven? What kind of a safe haven? Kenapa emas akan menjadi begini? Tentu karena sifatnya. Karena sifat emas yang inelastis. Dia tetap menjadi standar bagi logam mulia. Iya, bagi perekonomian. Apa poinnya? Fantasi perekonomian yang dibangun oleh Amerika selama 1 abad sebenarnya tetap rontok dengan kekuatan emas. Poinnya itu. Jadi fantasi itu kan fantasi aja. Tapi Bang nih, sebelum ini. Jadi supaya pemirsa juga dedolarisasi ya, di mana transaksi tadi itu menggunakan dolar dan kemudian terjadi ada perubahan dengan dedolarisasi. Ini sebetulnya kan dolarisasi waktu itu kan jualan dolar ya. Iya. Jadi dolar digunakan untuk transaksi. Dengan menggunakan dolar Amerika untung. Nah di sini dua nih Husnul, pernyataan Husnul sini dalam kaitannya dengan data yang saya punya Husnul. Data saya berkaitan dengan siapa pemegang treasury bill. Oke, menarik di sini. Siapa pemegang treasury bill dan siapa yang menumpuk emas. Dua, saya ambil indikatornya. Kebetulan menjadi presentasi saya di berbagai, sebenarnya saya presentasikan juga di
di S3-nya Husnul ini. Cuman kemarin kecepatan ngomongnya. Jadi mahasiswa ya, sehingga mahasiswa S3 itu tidak cepat ngambil kesimpulan apa relasinya Bang Nursi menyampaikan sejumlah bank sentra menumpuk emas, tapi di sisi lain sejumlah bank sentra sudah mulai menjual treasury bill gitu loh kan. Gitu ceritanya. Nah, kita mulai dulu dengan kajian treasury bill. Nah, itu ternyata Cina yang tadinya pegang 1,4 triliun US dollar treasury ya pada 2015 selama 10 tahun ini telah terjadi pengurangan yang cukup signifikan nasional. Berapa berkurangnya? 710 miliar US dollar selama 10 tahun ini. Artinya Cina menyadari bahwa untuk memperkuat posisi pertarungan antara yuan sama dolar, Cina harus menggunakan dolar. Dan sekarang Cina sudah menerbitkan surat utangnya berbasis dolar. Apa poinnya? Oh, Cina main double standar. Cina main double standar. Surat utang pakai juga, dia pakai juga sebagai tool juga. Betul sekali. Nah, itu salah satu indikator. Berikutnya kita lihat juga Hong Kong. Hong Kong juga mengurangi penggunaan treasury bill, walaupun pengurangannya tidak signifikan. Nah, sebaliknya India dan Brazil itu menarik. India meningkat dari 191 menjadi 233 miliar US dollar. Brazil meningkat dari 168 dolar menjadi 212 dolar. Dan itu seterusnya. Di sini menarik kalau lihat angka-angka ini. Secara keseluruhan treasury bill yang beredar pada akhir 2025 kemarin itu 9 triliun 242 miliar US dollar. Indonesia gimana data Indonesia? Sebentar, kita bicara sebelum ke Indonesia, kita bicara masih dalam pertarungan internasional. Sementara pada 2024 jumlah treasury bill itu cuma 8 triliun 684 miliar. Di tengahnya namanya Amerika sudah ditekan oleh utang luar negeri yang mencapai 38 triliun. Di sini poinnya akhirnya orang melihat, ini ujungnya dolar tidak aman karena Amerika sendiri untuk mengatasi utangnya selalu cetak uang, ya kan di satu sisi. Nah, maka mereka kemudian beralih ke emas Husnul. Nah, begitu beralih ke emas, di sini menarik Husnul. Ini data juga data setahun saya ambil, data 1,5 tahun saya ambil. Sebenarnya kalau saya ambil data dari 2010 kelihatan sesungguhnya Amerika hanya berkurang sekitar 4 sampai dengan 5 ton. 4 sampai dengan 5 ton selama hampir 10 tahun. Karena pada 2015 dia punya sekitar 8.137 ton. Sekarang ini di November 2025 Amerika punya 8.133,5 ton. Nah, ada beberapa yang mengalami pengurangan, ada beberapa yang mengalami kenaikan. Dari segi bank sentral mempunyai cadangan emas. Apa poinnya? Poinnya tetap currency war yang tadinya dipakai sebagai senjata oleh Amerika, daya ampuhnya berkurang. Karena semua orang sudah beralih ke emas. Jadi daya ampuhnya, jadi istilahnya weapon nation dollar. Weapon nation dollar. Jadi senjata itu bagaimana dolar sebagai senjata. Bahkan ini di sini nampak dia double standarnya yang saya bilang multiple standard itu kelihatan pada dolar. Ditinggalkan itu sejumlah negara, mereka mulai menumpuk emas. Termasuk aliansi Amerika sendiri. Siapa contohnya? Contohnya Singapura, dia juga menumpuk emas gitu loh. Contohnya kemudian juga negara-negara di Uni Eropa gitu. Contohnya lagi kemudian yang terjadi juga pada ECB. ECB tetap menumpuk emas. Begitu juga pada misalnya cerita di Prancis. Semuanya juga sadar. Jadi artinya mereka sebenarnya juga sudah meragukan keperkasaan istilahnya. Di sini keperkasaan dolar. Mereka sudah meragukan itu. Gitu, simpulan sederhana dari cerita 4 perang itu termasuk akhirnya penggunaan militer dari Nigeria, Qatar sampai akhirnya masuk ke Venezuela dan sekarang mulai main di Greenland termasuk di Kanada, sesungguhnya menggambarkan bahwa Amerika kalah dalam perang ekonomi. Makanya dia mengalihkan ini isu-isunya kalah dalam perang ICT, naiknya lagi di sini. Kalah dalam perang nilai tukar karena terus decline. Kalah dalam perang dagang. Makanya mereka kembali ke model lama, ke model zaman batu tadi peperangannya. Dari situasi ini secara ekonomi ini disebut dengan iklim ketidakpastian. Kalau pakai bahasa
Alan Greenspan, turbulence age, era turbulence gitu ya. Kalau pakai bahasa kalangan lain, ini VUCA. Tapi kalau pakai istilah bagaimana Trump yang kembali lagi menggunakan secara gila-gilaan, meninggalkan moral global, meninggalkan mental global yang menjunjung kemanusiaan, international law, iya, menggunakan kayak gitu, maka kalimatnya bukan sekedar itu. Kalimatnya menjadi ini bukti bahwa sesungguhnya sedang terjadi adalah flux. Suasana di mana begitu cepatnya berubah, fasting. Lalu kemudian suasana betapa mudahnya cair. Cair kenapa? Orang cuma ngelihat pada posisi, ya sudahlah Amerika memang begitu gitu ya. Tapi ada memang begitu. Ya memang begitu gitu ya. Padahal di balik itu ada juga kecemasan. Karena who else? Negara mana berikutnya yang akan dimakan? Hari ini makan negara Venezuela. Iya. Nah, kalimat kalau menggunakan shock doctrine itu berarti Amerika sedang menebar industri ketakutan, industri kecemasan. Kan selama ini begitu. Nah, tapi pakai model global climate change, pakai global dollar, pakai global demokrasi. Iya, itu HAM semuanya anti korupsi. Semuanya begitu. Termasuk teror, iya, begitu, teror, iya, begitu, deradikalisasi. Semuanya begitu gitu ya. Nah, itu gambaran berikutnya sesungguhnya ketika kita ngambil kerangka berpikir begitu, dia menjadi uncharted. Apa artinya? Amerika tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan, makanya dia keluar dari UN. Nah, semuanya Amerika pelajari dalam posisi bahwa sesungguhnya eksperimennya dia, bagaimana dia sedang mempertahankan hegemoni dan dominasinya. Nah, dari situ situasi ekonomi yang tadi masuk dalam suasana flux tadi, dari VUCA dan dari turbulence, jadi turbulence, VUCA dan flux posisinya gitu ya. Maka yang kita miliki sesungguhnya seperti juga nampak pada Indonesia. Nah, kita masuk ke nasional di sini. Ke Indonesia itu kelihatan kelas menengah tidak meningkat lagi. Setelah ambruk sebanyak 4, dia sudah 10% ambruk. Dia mantap makan tabungan. Udah mantap. Jadi hampir 49 juta kelas menengah ambruk. Itu tidak membaik serta merta. Yang kedua, tidak membaiknya kemiskinan, angka kemiskinan. Yang ketiga, gelombang PHK tetap berlanjut. Yang ketiga, yang keempat, ini menarik, 200 triliunnya ya namanya dana oleh Purbaya tidak juga memperbaiki antara dana yang digelontorkan dengan pertumbuhannya nggak sesuai jatuhnya gitu ya. Nah, kalau berikutnya perbankan dalam posisi wait and see. Apa indikatornya? Ada 2.509,4 triliun yang statusnya pinjamannya disetujui tapi tidak dicairkan. Nah, ini punya dampak Husnul, dampak situasi. Hutang luar negerinya? Hutang luar negerinya sudah 89 sekian. Ini pakai angka ini aja nih saya sebutin. Husnul masuk ke situ, saya masuk karena itu kan variabel ya, penting. Hutang luar negerinya masuk ke 9.853 triliun posisinya, atau dia kalau pakai US dollar jumlahnya 0,59 triliun US dollar. Nah, nanti dibandingin sama PDB nih Husnul nih. Kata dengan PDB ya sudah kita masih aman. Nah, itu indoktrinasi bahwa Indonesia masih aman tuh. Karena ini nanti dalam kajian kita akan kita buktikan sumber kerentanan menjadi salah satu sumber kerentanan. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu ya, dalam pemikiran kita bahwa situasi perbankan wait and see, perbankan tidak berani likuiditas melimpah, tapi kredit gitu ya, kreditnya dalam posisi terengah-engah gitu bahasanya. Jadi likuiditas melimpah tapi perkreditan terengah-engah. Kenapa? Karena perbankan dalam posisi cemas, wait and see. Nah, mau kemana larinya? Kemana nih kondisi perekonomian begini gitu loh. Nah, posisinya begitu. Jadi dia menghitung benefitnya seperti apa? Tadi posisi kelas menengah, kemiskinan, pengangguran. Lalu berikutnya kita masuk perbankan wait and see, kemudian kredit tidak berjalan posisinya, itu yang kelima. Yang keenam sekarang kita lihat indikatornya. Indikator yang keenam yang paling menarik adalah daerah tidak bisa menggeliat karena terjadi yang namanya pengurangan transfer ke daerah, gitu posisinya. Yang ketujuh sekarang bisa kita lihat, ini menunjuk nih Husnul. Yang ketujuh apa Husnul? Husnul mesti tahu realisasi penerimaan perpajakan cuma 89,7%. 80. Artinya
dari aspek Anda gagal di moneter, Anda juga gagal di fiskal. Dalam teori ekonomi, Di government revenue ya. dari Masuk di situ. dampaknya nanti kan pelumpuhan, nggak Iya. punya kemampuan karena tertekan dengan utang segala macam itu ya. Nah, dampak dari kedua ini adalah dalam teori ekonomi yang disebut dengan kelumpuhan perekonomian. Kelumpuhan perekonomian ditandai dengan salah satu indikatornya adalah, ini menarik di sini maksudnya, pertumbuhan gitu ya yang stagnan. Nah, Exxon Indonesia sudah sejak awal, sejak November 2024 menengarai, Anda akan punya pertumbuhan tersendat. Karena kalimat Anda begini, tersendat dia sudah langsung. Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Dan di tempat khusus saya jelas-jelas mencatatkan, ini tersendat loh. Orang baru sadar, ini suasana ketidakpastian. Suasananya tidak pasti, tapi dalam perspektif ekonominya dia tersendat. Dan ternyata kalau saya kemarin masih menyatakan tersendat melambat, udah tersendat terus jalannya melambat begitu gitu ya. Tapi dalam perspektif ekonomi, beberapa teman menyatakan melihat ini ada ancaman resesi, ini ada ancaman krisis. Saya nggak mau nyampe ke situ. Sampai kemudian rame perdebatan tentang apa itu yang dipotong itu, numerisasi apa? Yang uang dari 1.000 jadi redenominasi. Redenominasi itu gambaran sebenarnya kegagalan kesalahan policy. sistem dan kegagalan aktor. Itu sih jelas kalau analisis jangka panjang itu kelihatan di situ gitu ya. Bahwa Anda gagal, Anda salah dalam sistem, Anda gagal dalam posisi aktor. Dalam bahasa sederhana gagal kebijakan. Nah, kalau kita ngelihat 7 indikator tadi dengan ujungnya adalah soal kelumpuhan perekonomian, maka pertanyaannya di 2026 ini gitu ya, kelumpuhan yang terjadi di awal tahun 2026 ini sebenarnya mau diarahkan kemana oleh pemerintah gitu, Snul, melihatnya. Kita harus ngelihat kayak gitu. Kita mau arah kemana nih? Kalau dengan situasi yang sedang posisinya begitu gitu loh. Balik lagi ke ini, policy pemerintah, rencana 2026. Iya. Baliknya ke situ, mau tidak mau ngelihatnya ke APBN gitu ya. 2026. Nah, sekarang kita lihat. Anda sedang tidak menahan deindustrialisasi. Karena indikatornya Anda tetap bergerak di kontribusi pertumbuhan industri cuma bergerak di 19,1. Ada angka menyatakan 19,15 hasil 2025. Apa poinnya? Dia tetap ambruk dibanding 2010. Dari 22,05 menjadi 19,15. Itu deindustrialisasi. Kalau terjadi deindustrialisasi itu tentang ongoing gitu ya, ongoing gitu ya, tolong berjalan gitu, maka sesungguhnya Anda sedang menyatakan perekonomian Anda makin lemah menerima penyerapan lapangan tenaga kerja. Itu persoalan. Nah, walaupun janjinya 19 juta lapangan kerja. Nah, kalau dia dalam penyerapan lapangan kerja pada sektor fiskal, maka ketika kredit tadi juga bertahan, maka juga berarti kredit tidak membuka lapangan kerja. Itu bentuk kelumpuhannya tuh. Tapi mereka mengatakan MBG membuka lapangan kerja. Saya tutup muka aja Usni. Serius loh Bang ini? Kita dengar sendiri kan? Iya. Nggak, kita berdua mendengarkan sendiri. Iya, saya tahu. Tapi poinnya adalah saya ingin mengatakan fiskalnya boleh dibilang lumpuh. Moneternya juga sama. Di sini tidak mampu membuka lapangan kerja, di sini tidak mau membuka lapangan kerja. Kenapa? Karena si pengusaha swastanya di sini menarik. Kenapa undisbursed loan mencapai 2.509,4 triliun itu? Karena si pengusahanya bilang, ini situasi ekonomi ini tidak pasti nih. Kalau saya ambil nanti bunga saya tinggi, saya tidak mampu bayar, saya terkena. Sudahlah, saya nunggu aja gitu. Apa poinnya? Fiskal dan moneter tadi berdampak pada sektor usaha yang juga menahan diri melihat situasi yang tidak jelas. Gitu. Struktur berpikir lebih lanjutnya Husnul. Nah, ketika suasana jadi menahan semuanya diri, lagi menahan diri, menunggu godot kayak gitu ya. menunggu polisinya seperti apa. Ketika bicara menunggu polisinya seperti apa itu, dengan posisi tadi tidak fiskalnya begitu, moneternya begitu, korporasi swastanya begitu, masih ada cara lain, UMKM. Nah, padahal UMKM ini saya menyebut, kalau kita lihat dia selalu menjadi juru selamat perekonomian sejak yang namanya era Soeharto hingga kemarin. Reformasi kemarin juga UMKM kan. Nah,
itu tetap tidak tertolong. Kenapa? Karena UMKM-nya sudah diserang oleh ekspor dari luar, oleh impor dari luar. Nah, siapa yang itu? Walaupun data menunjukkan sekarang sudah terjadi surplus perdagangan dengan Cina, tapi yang menyatakan surplus itu lupa bahwa Cina sudah menyerang UMKM Indonesia. Kenapa? Karena dalam buku Ihsanuddin Nursi, satu-satunya negara ASEAN yang tidak peduli dengan sistem IT di UMKM adalah Indonesia. Itu ya. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak terlampau memperdulikan menyatukan UMKM dalam satu sistem IT, Indonesia. Sementara kalau kita lihat Singapura, kita lihat Malaysia, kita lihat Filipina, kita lihat Thailand, dia luar biasa gitu. Termasuk Vietnam. Informasi yang